Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan bagian firman Tuhan tadi. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Perhatikan, saya membaca beberapa ayat untuk kita sekali lagi. Di dalam ayat 30 di sana dikatakan begini. Lukas 24 ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka ini adalah dua orang tadi, salah seorang namanya Kleopas di dalam ayat 18. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan untuk kita. Nanti saudara lihat di dalam Injil Matius juga, pasal 28, saya mau baca ayat 11 sampai 15 saja. Injil Matius 28 ayat 11 sampai 15, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau bicara buat kita tentang tujuan penampakan Yesus. Tujuan penampakan Yesus. Saudara perhatikan, kita sudah bicara tentang kematian Yesus. Kita sudah bicara juga tentang kebangkitan Yesus. Dan hari ini saya mau bicara buat kita semua tentang tujuan penampakan Yesus. Saudara, saya mau bertanya buat kita semua. Seandainya kalau Tuhan Yesus tidak menampakkan diri sesudah dia bangkit, maka apa yang akan terjadi? Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak menampakkan diri, dia tidak menampakkan diri kepada murid-murid, dia tidak menampakkan diri kepada dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, dia tidak menampakkan diri kepada banyak orang lain lagi. Kira-kira kalau dia tidak menampakkan diri, apa yang akan terjadi? Saudara bisa jawab? Kalau seandainya dia tidak menampakkan diri, maka yang terjadi ada banyak hal, spekulasi-spekulasi bermunculan, karena orang-orang akan bilang, oh iya benar, dia itu manusia biasa, dia itu bukan Tuhan. Dan banyak spekulasi atau banyak ajaran-ajaran yang lain yang akan menyimpang, atau ajaran-ajaran lain yang menyimpang yang akan mengganggu gereja Tuhan. Dan kalau dia tidak menampakkan diri, saudara dan saya hari ini juga pasti tidak percaya. Sekalipun orang memberitakan kepada kita bahwa Yesus bangkit, mana buktinya? Itu sebabnya saudara yang kekasih, Yesus ketika dia bangkit, dia menampakkan diri bukan kepada 1-2 orang, bukan kepada 5 orang, bukan kepada 11 muridnya saja, bukan kepada 20 orang, bukan kepada 30 orang, bukan kepada 40 orang. Saudara tahu Yesus menampakkan diri kepada berapa banyak orang? Berapa banyak
yang di dalam Alkitab dicatat Yesus menampakkan diri kepada mereka? Apakah cuma 11 orang? Apakah hanya cuma 120 orang? Ada yang bisa jawab? Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang dan Alkitab mencatat itu dengan jelas. Coba saudara lihat 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 di sana dikatakan mulai ayat 5 sampai ayat 8, saya baca buat kita semua. Mulai dari ayat 3 saya baca, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara lihat, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi bukan hanya kepada 11 murid, bukan hanya kepada 2 orang yang ke Emmaus, bukan hanya kepada 100 orang, tapi Alkitab katakan dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Ini penting, saudara. Sebab kalau Yesus bangkit lalu dia tidak menampakkan diri, maka bukti kebangkitannya itu dipertanyakan. Itu sebabnya Yesus menampakkan diri. Paulus bilang gini, dari mereka yang lain rasul-rasul, aku yang paling terakhir, di mana Yesus menampakkan diri kepadaku. Nanti saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Bagaimana ketika Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, lalu di tengah perjalanan ada cahaya yang terang sekali yang kemudian berjumpa dengan dia, dan kemudian Yesus berkata kepada Paulus atau Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus masih bisa, atau apakah Tuhan Yesus masih menampakkan diri kepada orang-orang tertentu sampai hari ini? Kalau saudara dengar ada orang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu dia menerima Yesus karena Yesus menampakkan diri kepada dia secara pribadi, itu benar. Kenapa? Karena Tuhan punya cara untuk berjumpa dengan orang-orang tertentu yang dia pilih supaya mereka akhirnya diselamatkan. Itu sebabnya saudara kekasih, ketika kita bicara tentang penampakan Yesus, maka penampakan Yesus pasti ada tujuannya. Tujuannya saudara kekasih, perhatikan di dalam Injil Matius yang tadi saya baca untuk kita. Saya mau membawa kita untuk mengerti firman Tuhan ini baik-baik. Jadi kalau ada orang bertanya, Tuhanmu menampakkan diri untuk apa? Jawabannya itu ada di dalam Alkitab. Perhatikan di dalam Injil Matius tadi yang saya baca, pasal 28 ayat 11 sampai 15. Sebelumnya, saudara harus perhatikan cerita ini dengan baik. Perhatikan cerita ini karena ketika Yesus mati, ada banyak orang yang merekayasa, banyak persekongkolan terjadi antara imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang membenci Yesus, dan juga seorang yang namanya Yudas. Mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Sampai Yesus bangkit pun, mereka bersekongkol untuk menutup-nutupi fakta bahwa dia sudah bangkit. Ingat, waktu Yesus mati dan dikuburkan, di dalam kitab Injil saudara bisa lihat itu, bahwa kubur Yesus itu dijaga oleh prajurit-prajurit ya. Karena ada cerita bahwa kalau kubur itu tidak dijaga, maka nanti murid-murid datang, kemudian murid-murid curi mayat Yesus, lalu kemudian mereka membawa mayatnya pergi, lalu mereka akan menyebarkan berita bahwa Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya para penguasa saat itu memerintahkan supaya kubur Yesus dijaga, jangan sampai ada orang yang mencuri mayatnya, lalu kemudian bilang dia sudah bangkit. Lalu perhatikan,
Saya sudah khotbahkan itu tentang kebangkitan Kristus. Bagaimana pada hari itu seorang malaikat turun ke kubur itu, menggulingkan batu itu, dan kemudian Yesus bangkit, dan prajurit-prajurit yang berjaga-jaga itu tidak berdaya. Mereka tidak bisa bikin apa-apa. Mereka gemetar, ketakutan seperti orang mati. Mereka tidak bisa bikin apa-apa. Sebab apa? Dahsyat sekali kebangkitan Kristus itu. Tetapi bukan sampai di situ saja, saudara. Ayat 11 pembacaan kita tadi dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika penjaga-penjaga itu menceritakan kepada imam-imam kepala bahwa Yesus sudah bangkit, lalu mereka mulai berunding. Oh, bagaimana caranya ini? Supaya berita ini tidak boleh sampai. Berita ini tidak boleh disebar dan tersebar. Lalu kemudian mereka bilang, sudah, kami kasih kamu uang ya. Tutup mulut dengan uang ini. Lalu kamu harus cerita bahwa waktu kami sedang berjaga dan tidur, mungkin di dalam ayat 13, saudara lihat. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara, saya mau jelaskan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Ketika kita bicara tentang tujuan penampakan Yesus, maka tujuan pertama ialah untuk membongkar rekayasa cerita bahwa ia tidak bangkit. Saya ulang. Tujuan penampakan Yesus ialah untuk membongkar rekayasa cerita bahwa ia tidak bangkit. Ini mereka rekayasa, ya. Mereka rekayasa bahwa murid-muridnya curi mayat dia. Mereka kemudian diperintahkan untuk bercerita, jangan kasih tahu kalau dia bangkit, bahaya ini. Kasih tahu saja bahwa murid-muridnya curi dia. Lalu mereka kasih uang. Imam-imam kepala itu kasih uang supaya mereka tutup mulut. Mereka karang cerita, mereka rekayasa cerita bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi saudara lihat, ketika Yesus bangkit, kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus itu membongkar rekayasa cerita yang tidak benar. Murid-murid kemudian diteguhkan. Cerita yang tidak benar itu kemudian terpatahkan. Kenapa? Karena Yesus menampakkan diri. Dia menampakkan diri, dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya, kepada orang-orang lain, kepada banyak sekali orang. Dan penampakan Yesus itu untuk membongkar rekayasa cerita yang tidak benar bahwa ia tidak bangkit. Maka penampakan Yesus itu penting, saudara. Kebangkitan Yesus penting, tapi kalau dia tidak menampakkan diri, itu jadi masalah untuk kita. Karena orang akan bilang gini, mana buktinya? Mana orang lihat dia menampakkan diri? Nah, ini yang terjadi. Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri untuk membongkar semua rekayasa cerita orang-orang yang berusaha menghancurkan dia. Saudara perhatikan, ada peran uang di sini. Ya. Uang memang bukan segala-galanya, tetapi uang bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak benar juga. Betul? Lihat. Mereka suap, mereka tutup mulut prajurit-prajurit itu dengan memberikan uang. Saya tidak tahu jumlah uangnya itu berapa, tapi pasti tidak sedikit. Karena ini ceritanya besar. Ini cerita yang punya dampak yang hebat. Dan prajurit-prajurit dikasih uang supaya jangan bongkar cerita yang benar. Jangan ceritakan yang benar. Dan kita kasih uang. Mereka bilang kita kasih uang ke mereka supaya mereka tetap berbohong. Saudara perhatikan, ini menarik sekali ya. Saya mau bilang begini, tidak selamanya uang itu bisa dipakai sebagai alat untuk menutupi kebenaran. Saya ulang, tidak selamanya uang itu bisa dipakai sebagai alat untuk menutupi kebenaran. Tidak selamanya uang itu dipakai untuk menutupi hal-hal yang benar. Dan juga orang-orang Farisi atau imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mereka itu punya kuasa juga. Dengan kuasa mereka, dengan otoritas mereka, mereka berusaha untuk menutupi kebenaran
mereka berusaha untuk bilang kepada orang-orang yang menjaga itu, jangan kamu cerita macam-macam ya. Mereka pakai otoritas kuasa mereka untuk menutupi kebenaran. Tapi saya mau katakan begini, tidak selamanya kekuasaan itu juga bisa dipakai untuk menutupi kebenaran. Sebab apa? Pada waktunya kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Pada waktunya kebenaran itu akan timbul. Mereka berpikir mereka bisa menutupi kebenaran, menutupi fakta. Fakta yang benar itu tidak bisa ditutup-tutupi. Hanya masalah waktu itu akan terkuak. Dan kita belajar dari apa yang terjadi dengan peristiwa kematian, kebangkitan, dan penampakan Yesus. Bahwa kebenaran mau ditutup seperti apapun tidak bisa ditutup. Itu hanya masalah waktu untuk terbongkar. Betul? Betul? Karena itu saudara, katakan yang benar jika benar. Katakan salah jika salah. Katakan ya jika itu ya, katakan tidak jika itu tidak. Sebab kalau tidak, tinggal masalah waktu saja kebenaran itu akan muncul. Itu sebabnya waktu Yesus menampakkan diri, uang mereka yang mereka sudah pakai untuk sogok tidak ada artinya sama sekali. Kekuasaan yang mereka pakai untuk membungkam mulut prajurit-prajurit itu tidak ada lagi gunanya. Sebab kebenaran itu muncul. Yesus menampakkan diri. Dan itulah tujuan kenapa dia menampakkan diri. Dia menampakkan diri supaya rekayasa cerita yang tidak benar itu dibongkar. Rekayasa cerita yang tidak benar itu diungkapkan. Dan kemudian berita itu menjadi berimbang. Saudara-saudara, saya mau katakan begini buat kita semua. Saya waktu belajar bagian firman Tuhan ini, saya sungguh diteguhkan. Bahwa luar biasa Tuhan Yesus, dia menampakkan diri untuk membuktikan, sekali lagi membuktikan dia hidup. Dan di sisi yang lain, untuk membungkam orang-orang yang berusaha merekayasa cerita yang tidak benar. Dan kalau kita tarik pelajaran rohaninya buat kita seperti apa sih? Pelajaran rohani yang bisa kita tangkap dari sini ialah, saya mau katakan begini. Kadang-kadang di dalam keseharian kita, dalam pergaulan kita, dalam hubungan kita dengan teman, sahabat, keluarga, orang-orang di sekeliling kita. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, bukan? Dan kadang-kadang ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Mereka berusaha merekayasa cerita-cerita negatif tentang saudara. Betul? Pernah enggak ada orang yang berusaha membuat cerita yang negatif tentang Anda? Dan kadang-kadang kita sakit ya. Kadang-kadang hati ini sakit, kenapa? Karena kita tidak melakukan itu, tetapi orang-orang di sekeliling kita menceritakan itu, bahwa kita seperti ini, dia menjelekkan kita begini-begini dan seterusnya. Dia merekayasa cerita negatif tentang saudara. Ketika saudara menghadapi cerita negatif atau rekayasa cerita orang-orang tertentu yang berusaha membangun citra negatif kepada saudara, bersabarlah. Sabar saja. Sabar saja. Kenapa? Sebab pada waktunya kebenaran itu akan muncul. Saya kalau orang fitnah saya nggak mau terlalu peduli. Jangan terlalu ambil hati. Kalau orang fitnah saudara, yang penting saudara tidak melakukan itu. Yang penting saudara tidak melakukan apa yang dia ceritakan itu. Sabar saja. Sabar, kenapa? Sebab kebenaran pada waktunya itu akan muncul. Amin. Jangan sakit hati berlebihan karena orang bercerita negatif tentang saudara. Sebab kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memunculkan kebenaran kita. Tuhan pasti akan memunculkan hal yang benar. Dan ketika dia memunculkan hal yang benar itu, maka orang-orang yang merekayasa cerita negatif tentang kita itu akan dipermalukan. Saya tunjukkan satu bagian firman Tuhan. Salah satu ayat pegangan saya, Mazmur 37 ayat 6. Coba saudara lihat bagian firman Tuhan itu.
Mulai ayat 5 sebelum masuk ke ayat 6. Ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ayat 6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini luar biasa. Ini konteksnya ketika Daud menulis Mazmur ini. Daud sedang ada di dalam situasi di mana orang-orang berbuat curang kepada dia. Orang-orang iri hati kepada dia. Ada banyak orang ingin menghancurkan hidupnya. Lalu di saat yang sama Daud mengerti bahwa Tuhanlah pemilik hidupnya, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang senantiasa menjaga dia. Itu sebabnya dia pun menuliskan Mazmur ini dengan mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Amin. Amin. Karena itu saya mau katakan buat kita semua, kalau ada orang-orang yang merekayasa cerita negatif tentang saudara, yang penting saudara tidak melakukannya, jangan terlalu ambil pusing. Jangan saudara terlalu sakit hati berlebihan kepada dia. Biarkan saja, sebab pada waktunya Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Terang itu tidak bisa ditutupi. Tidak bisa. Terang itu akan muncul. Kebenaran itu akan muncul. Itu sebabnya perhatikan bagian firman Tuhan tadi. Pelajaran penting yang harus kita perhatikan bahwa sekalipun orang pakai kekuasaan, sekalipun orang pakai uang untuk membuat cerita-cerita negatif, satu waktu kebenaran itu akan muncul. Saudara, berapa banyak kita yang pernah punya pengalaman seperti ini? Berhadapan dengan orang-orang yang punya kuasa, yang kita tidak berdaya. Dia bercerita seenaknya saja tentang kita, padahal kita tidak melakukan itu. Dia bercerita seenaknya saja tentang saudara dan saya, meskipun kita tidak melakukannya. Tapi karena dia punya kuasa, dia ngomong di mana-mana. Dia cerita begini, dia cerita jelek sana sini. Dan saudara seperti tidak berdaya, kita seperti tidak berdaya. Saya mau katakan sabar saja. Ada waktunya Tuhan memunculkan kebenaranmu. Ada waktunya Tuhan memunculkan, menyatakan hakmu, sama seperti Mazmur tadi katakan. Itu sebabnya saudara kita kembali kepada firman Tuhan yang tadi kita renungkan. Uang, kekuasaan tidak bisa menutupi kebenaran. Amin. Uang dan kekuasaan tidak bisa menutupi kebenaran, sebab kebenaran pada waktunya akan terungkap. Kebenaran pada waktunya akan tersingkap sendiri. Itu sebabnya Alkitab berkata kepada kita semua, yang tadi saya sudah katakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Sebab kalau kita bermain di area abu-abu, nanti pada waktunya kebenaran itu akan muncul, kita akan malu sendiri. Kenapa? Karena ternyata tidak seperti itu yang kita mau. Perhatikan ini saudaraku yang kekasih. Betapa malunya imam-imam kepala. Betapa malunya ahli-ahli Taurat. Mereka sudah berusaha pakai uang mereka. Mereka sudah berusaha pakai kekuasaan mereka untuk menutupi kebenaran bahwa Yesus tidak bangkit. Ternyata Yesus menampakkan diri. Dan ketika Yesus menampakkan diri, ini yang tadi saya katakan tujuannya ialah untuk membongkar rekayasa cerita negatif, cerita yang tidak benar bahwa Yesus tidak bangkit. Maka kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersyukur Tuhan Yesus bangkit, tapi dia tidak sekedar bangkit saja, tapi dia juga menampakkan diri, sehingga cerita tentang kebangkitannya tidak bisa ditutup-tutupi. Amin. Itu yang pertama saudara kekasih. Yang kedua saudara perhatikan di dalam Injil Lukas yang tadi kita baca. Kita masuk kepada teks yang tadi kita baca, Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 di dalam ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan demikian. Mulai ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka.
lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Lalu saudara perhatikan ayat 31, ada hubungannya dengan ayat 31 Lukas 24. Ketika itu, saya baca dari ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Menarik ya? Di ayat 16, waktu Yesus ngomong dengan mereka, mereka belum kenal karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Tapi di dalam ayat 30 dan ayat 31, ketika Yesus duduk makan bersama dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat. Saat itu mata mereka terbuka. Lalu mereka mengenal Yesus. Tapi sementara itu Yesus kemudian lenyap dari tengah-tengah mereka. Tujuan yang kedua, tujuan dibalik penampakan Tuhan Yesus, tujuannya ialah untuk membuka mata rohani yang tertutup. Tujuan penampakan Tuhan Yesus ialah untuk membuka mata rohani yang tertutup. Tadi saya sudah katakan, ada yang menghalangi mata mereka di dalam ayat 16 Lukas 24 tadi. Ada yang menghalangi mata mereka sehingga Yesus ada di situ, tapi mereka tidak kenal. Bayangkan Yesus ada di situ, tapi mereka tidak kenal. Mengapa? Karena ada yang menghalangi mata mereka. Pertanyaannya, yang menghalangi itu apa? Sehingga mereka tidak mengenal. Saya coba memeriksa saudaraku yang kekasih. Yang menghalangi mata mereka itu bukan kain, bukan karena mereka pakai topi, bukan karena mata mereka rabun, bukan karena itu, tetapi karena ketidakpercayaan. Karena mereka tidak percaya apa yang Yesus katakan bahwa Dia akan bangkit. Makanya di dalam ayat 25, nanti saudara lihat Lukas 24 ayat 25, dia bilang begini, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Rupanya yang membuat mereka tidak mengenal Yesus, yang menghalangi mata mereka, karena ketidakpercayaan. Maka Yesus bilang, bodoh sekali kamu. Kamu sudah baca kitab-kitab nabi, kamu sudah mendengarkan pengajaran-pengajaran dari kitab nabi, tapi kenapa kamu tidak percaya? Nah ini dia kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus bertujuan untuk membuka mata rohani yang tertutup. Supaya kita bisa mengalami kemenangan, supaya kita bisa mengalami pertumbuhan iman, saudara harus membiarkan Tuhan bekerja di dalam hatimu dan hatiku. Biarkan firman Tuhan berbicara di dalam hati kita. Kita membiarkan firman Tuhan menguasai pikiran dan hati kita. Supaya apa? Kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau agar kita lakukan. Itu sebabnya Yesus bilang begini, bodoh sekali. Baca kitab nabi, tapi nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Karena tidak percaya. Berapa banyak orang Kristen yang masuk kategori bodoh? Banyak orang Kristen yang masuk kategori bodoh bukan karena dia tidak baca Alkitab, bukan karena dia tidak punya Alkitab. Bodoh di sini bodoh secara rohani, tetapi karena dia tidak percaya apa yang dia baca. Banyak orang yang kemudian tidak mengalami kemenangan karena baca firman tapi nggak percaya, ragu. Masa iya ya? Masa sih? Masa? Oh begitu ya? Bisa terjadi ya? Ini orang Kristen bodoh namanya. Yesus bilang kepada dua orang itu, kamu ini orang bodoh. Lamban sekali hatimu. Padahal kamu sudah punya kitab nabi, kamu sudah baca apa yang dikatakan oleh para nabi, tapi kok kamu nggak percaya? Itu sebabnya
penampakan Yesus bertujuan untuk membuka mata rohani mereka. Membuka mata mereka yang tertutup. Yesus menjelaskan ulang. Yesus menekankan, kamu harus percaya apa yang kamu baca. Dan akhirnya mereka, setelah itu mereka percaya. Mereka mengenal Yesus. Lalu kemudian Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara perhatikan, tadi saya katakan kepada kita semua bahwa ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini mata rohani mereka tuh masih tertutup. Datang gereja iya, baca Alkitab iya, tapi tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena tidak percaya, tidak mengimani apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sehingga akhirnya mereka menjadi orang Kristen, tapi menjadi orang Kristen bayi terus. Bayi rohani, bayi rohani. Ada pergumulan. Dua orang yang ini bilang, sudah deh, masalah banyak di Yerusalem. Kita pergi tinggalkan Yerusalem deh. Mereka pergi ke Emmaus. Aduh, ada banyak tantangan deh di Yerusalem. Aduh, udah capek hidup nih. Udah pergi deh. Yesus datang berjumpa dengan mereka, membuka mata rohani mereka. Dan menarik saudaraku yang kekasih, perhatikan ayat itu. Ketika mereka mengenal Yesus, terbukalah mata rohani mereka. Lalu ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ini menarik cerita ini. Mereka tidak jadi tinggal lama di apa tadi? Emmaus. Ini bukan gereja Emmaus yang di beberapa tempat pakai nama Emmaus itu. Orang-orang pergi ke Emmaus, dua orang ini pergi ke Emmaus, Tuhan bilang bukan di Emmaus, kembali ke Yerusalem. Lalu kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Dan ini yang ketiga, saya mau katakan buat kita, tujuan penampakan Yesus yang ketiga, untuk membawa orang percaya kembali ke dalam persekutuan. Persekutuan itu ada di Yerusalem. Murid-murid lagi ngumpul di situ. Kenapa kalian dua pergi ke Emmaus? Yesus menampakkan diri kepada mereka di perjalanan itu. Yesus mengingatkan mereka. Lalu kemudian mereka kembali. Ayat 34, ayat 33. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara lihat, ini ada makna rohani di sini. Kalau kita hanya baca Alkitab ini lalu kita hanya lewat saja, kita nggak akan temukan apa-apa. Tapi ada perubahan cara berpikir. Sebelumnya, kedua murid ini berpikir untuk meninggalkan persekutuan. Sebelumnya, dua murid ini berpikir untuk, ya sudahlah, biarlah itu rasul-rasul kumpul di Yerusalem. Udah deh, kita pergi aja ke Emmaus. Kita pergi healing dulu nih. Capek nih. Gak usah pergi persekutuan. Ngapain pergi persekutuan itu? Biarkan saja mereka. Penampakan Yesus bertujuan untuk membawa mereka kembali ke dalam persekutuan. Berkumpul bersama-sama dengan para rasul, murid-murid untuk berdoa. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kedua orang itu. Dan kemudian mereka pun, waduh benar nih, kita harus kembali. Kita harus balik nih. Dan mereka kembali pergi ke Yerusalem. Berapa banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, yang bilang Yesus mati dan bangkit untuk dia karena dosa-dosanya, tapi jauh dari persekutuan. Berapa banyak orang Kristen yang bangga dan berkata, oh saya sudah diselamatkan, darah Yesus sudah tercurah di kayu salib, dia sudah bangkit, dia sudah mati bagi saya. Tapi cari hari Minggu gak ada di gereja. Kerjanya healing. Kayak Emmaus deh. Mau pergi ke Emmaus deh. Aduh, kayaknya perlu cari pantai sedikit deh. Udah suntuk nih. Ya kan? Aduh, kayaknya capek deh. Datang ke gereja, lihat orang-orang itu lagi. Mukanya itu lagi, itu lagi. Perlu refreshing. Refreshing hari lain. Jangan hari Minggu. Duduk di daun sunter kek.
Duduk di Monas kek, mau duduk di mana, terserahlah. Tapi Tuhan bilang kedua orang ini, hei balik ke Yerusalem. Pergi kembali ke Yerusalem. Mereka kemudian balik. Saudara, ini dia kehidupan Kristen yang bertumbuh. Mereka harus kembali ke dalam persekutuan. Mereka harus kembali untuk bersama-sama dengan orang-orang percaya, untuk bersekutu, memuji dan menyembah. Sebab itu yang Tuhan mau. Tuhan mau agar anak-anak Tuhan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara tahu tujuan penciptaan itu apa? Tujuan penciptaan itu apa? Tujuan penciptaan itu supaya kita menjadi worshiper, penyembah-penyembah. Tujuan penciptaan itu bukan hanya sekedar supaya kita beranak cucu dan memenuhi bumi. Bukan. Tapi tujuan tertinggi dari penciptaan agar semua makhluk menyembah kepada Sang Pencipta. Agar setiap kita berada dalam persekutuan dengan Dia. Itu sebabnya karya salib itu membawa kita yang terhilang kembali untuk bersekutu, kembali untuk ada dalam persekutuan dengan Bapa di surga. Itu karya salib. Salib itu untuk membawa orang yang jauh untuk datang bersekutu dengan Bapa di surga. Lah, jadi orang Kristen sudah ada di dalam karya salib Kristus, bukan datang, bukan bersekutu, bukan ada di Yerusalem untuk menyembah. Ini pergi ke Emmaus 7 mil, kira-kira 7 kilo lah. Saudara, tujuan penampakan Yesus untuk membawa kita ke dalam persekutuan dengan Dia. Amin. Karena itu jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan orang-orang percaya. Di mana ayat itu? Saudara tahu ayat itu? Coba lihat Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kira-kira begini, Tuhan bilang gini. Tuhan hadir berjumpa dengan dua orang yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Mungkin dalam percakapannya Tuhan bilang gini, ngapain kalian dua ke sini? Kalian dua bikin apa di sini? Mana teman-teman yang lain? Murid-murid yang lain di mana? Ayo bersekutu. Yesus mungkin menasihati mereka. Ini pikiran saya. Pasti percakapan mereka itu bukan hanya percakapan soal ambil roti, ambil ikan, bukan itu saja. Tapi Yesus menasihati mereka tentang pentingnya persekutuan itu. Dan kemudian murid-murid, dua murid itu hatinya berkobar-kobar. Lalu mereka kembali pergi ke Yerusalem. Karena itu saudara kekasih, ini penting sekali. Kalau ada raport, pada waktunya kita ada pembagian raport. Raport kita nanti dibagi atau di evaluasi raport kita di surga nih kira-kira nih. Raport persekutuan kita dengan Tuhan itu kira-kira merah atau hijau atau hitam. Biasanya kalau nilai raport itu paling bagus yang mana? Yang merah kah atau yang hitam? Kalau orang memberi nilai, raport yang mana? Merah ya. Biasa kalau yang nilai kurang bagus itu kan merah tuh ya. Merah. Coba kita bayangkan kira-kira raport kita yang mana yang merah? Persekutuan, pelayanan, kemudian penyembahan, kemudian yang lain. Kira-kira mana yang merah? Pada waktunya semuanya akan terbuka. Jangan membiasakan diri untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kata Ibrani pasal 10 ayat berapa tadi? Ayat 25 itu. Orang lain silakan. Orang lain mau menjauhkan diri silakan. Tapi kita tidak boleh melakukan itu. Kita sudah mengerti bahwa karya salib Kristus itu sudah menyelamatkan kita. Saya sudah terbiasa. Berkali-kali saya berjumpa dengan orang-orang yang ketika mereka punya masalah, mereka punya pergumulan yang hebat, mereka datang cari persekutuan. Bagi saya, itu hal wajar. Tetapi yang lebih hebat lagi, ketika
dia tidak ada pergumulan, dia tidak ada masalah, dia tidak ada tantangan, dia tetap ada di persekutuan. Itu yang paling hebat. Saya berjumpa dengan orang-orang yang ketika ada masalah mereka datang ke Tuhan, menangis, menjerit. Ketika Tuhan jawab doa mereka, tunggu aja. Saya tidak lihat dari itu, tunggu 3 bulan, nanti mereka ada di mana? Dia pikir dia sudah sehat toh. Tuhan, waktu lalu saya berdoa, Tuhan tolong kesehatan saya yang terganggu Tuhan. Menangis, lalu kemudian Tuhan jawab doanya, puji Tuhan, sudah sehat. Jangan tunggu di waktu lihat dia sehat, di hari itu. Tunggu nanti kemudian 3-4 bulan kemudian. Di mana dia? Banyak orang biasanya mengalami hal itu. Ketika mereka ada di dalam masalah pergumulan, hampir tiap saat tidur di gereja. Kalau perlu minta kunci gereja, datang tiarap di situ dan berdoa di situ siang malam. Tapi begitu selesai masalah dan pergumulan, Tuhan jawab. Dia bilang, selamat tinggal Tuhan, saya mau ke Emmaus. Selamat tinggal Yerusalem, saya mau ke Emmaus. Saudara, ini yang terjadi. Itu sebabnya kita harus membawa diri setiap saat untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka sudah punya rencana nih, pasti ya. Saya coba lihat ini. Pasti 2 orang ini sudah berencana di Emmaus ini. Kita 2 bikin ini ya. Aduh, sudah deh. Kasih hilang stres. Makanya waktu mereka jumpa dengan Yesus, Yesus tanya, lalu kemudian mereka bilang begini, apakah engkau seorang asing sendiri yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di Yerusalem hari-hari ini? Di dalam ayat 18 itu kan. Lalu kemudian mungkin mereka sudah punya rencana. Sudah deh, di Yerusalem banyak masalah, banyak pergumulan. Kita pergi ke Emmaus, kita bikin ini, dan seterusnya. Pasti mereka sudah punya rencana. Tapi saya lihat ketika mereka berjumpa dengan Yesus, Yesus kemudian meneguhkan mereka, mereka mengenal Yesus. Lalu kemudian mereka bilang, sudah deh, balik. Semua rencana untuk Emmaus kita tinggalkan. Kembali ke Yerusalem. Maksudnya apa? Kalau mau kembali ke dalam persekutuan, jangan tunda-tunda waktu. Amin. Jangan tunda-tunda waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ayo cepat ambil waktu untuk berdoa, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun di dalam komunitas rohani. Dan itu yang menjadi garis bawah, garis merah bagi kita. Orang-orang yang melakukan itu adalah mereka yang mengerti bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi mereka. Makanya 2 orang ini, Yesus menampakkan diri untuk membawa mereka pulang ke dalam persekutuan. Yang terakhir, ingat baik-baik ini, tujuan penampakan Tuhan Yesus. Yang terakhir, Lukas 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49 yang tadi sudah kita baca. Waktu mereka bercakap-cakap, Yesus muncul di situ dan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Mereka semua terkejut. Lalu kemudian ada yang bilang, jangan-jangan ini hantu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Luar biasa ya. Lukas 24 ayat 36 sampai ayat yang 39 ini menjelaskan hal penting, salah satunya kebenaran tentang hantu. Ada saudara yang sudah berjumpa dengan hantu? Saudara, ketika murid-murid bilang ke Yesus, jangan-jangan dia hantu. Yesus bilang gini, hantu tidak ada daging dan tulang. Kalau hantu tidak ada daging dan tulang, maka hantu tidak bisa makan. Daging dan tulang tidak ada, dia punya perut tidak ada kok. Bagaimana dia bisa makan? Ya tapi saya taruh daging di kulkas, tiba-tiba kulkas habis, daging habis. Air galon penuh, tiba-tiba air galon habis. Ini hantu haus kan? Hantu tidak ada daging dan tulang. Kalau barangmu di rumah hilang, jangan cepat-cepat kau bilang hantu. Memangnya hantu punya selera makan?
Waktu murid-murid bilang Yesus, dia hantu. Yesus bilang, hantu tidak ada daging dan tulang. Lalu setelah Yesus berbicara hal itu kepada mereka, dia minta sepotong ikan goreng, lalu mereka memberikan kepada dia ikan goreng, dia makan di depan mata mereka. Setelah dia makan, saudara perhatikan ayat itu. Mulai ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dan ini bicara tentang kisah para rasul pasal 1, pasal 2 dan seterusnya, tentang Roh Kudus dicurahkan supaya mereka pergi untuk melayani. Tujuan Yesus menampakkan diri bagi orang percaya untuk apa? Untuk mengutus mereka masuk dalam pelayanan. Untuk mengutus orang percaya masuk di dalam pelayanan. Dia katakan, kamu harus pergi dan memberitakan berita pertobatan dan pengampunan. Berita itu harus disampaikan. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saksi dari semuanya ini. Seorang saksi itu harus menceritakan apa yang dialami. Dan ketika Yesus menampakkan diri, dia menampakkan diri untuk mengutus orang percaya ke dalam pelayanan. Saya sudah selalu bilang, orang percaya kalau tidak melayani, masalah besar untuk kamu. Orang percaya itu harus melayani, saudara. Harus. Yang melayani itu bukan hanya pendeta. Memangnya pendeta yang diselamatkan saja? Semua orang percaya itu diselamatkan oleh Tuhan. Dan untuk melayani tidak boleh tawar-menawar. Enggak ada tuh. Kalau ada yang masih tawar-menawar, dia belum mengerti. Yesus sudah mencurahkan darahnya. Yesus sudah memberikan hidupnya untuk menyelamatkan dia. Apa balasan saudara? Apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Harusnya kita melayani. Amin. Maka kalau pelayanan itu tidak usah pakai tawar-menawar. Kita harus memberi diri untuk melayani. Dia sudah menyelamatkan kita. Bahkan hidup kita bukan milik kita lagi. Saudara, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bukan milik saudara. Hidup kita adalah milik Kristus. Dia sudah membeli kita dengan darahnya yang sangat mahal. Dan dia sudah menyelesaikan semua pembelian itu dengan darahnya. Itu sebabnya dia menampakkan diri untuk bilang kepada murid-muridnya, pergi pelayanan semuanya. Pergi jadi saksi. Beritakan Injil. Ada dalam persekutuan. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan namaku. Yesus minta mereka untuk pergi masuk di dalam pelayanan. Amin. Saya mau ulang ya. Melayani itu bukan tugas pendeta, penginjil, vikaris dan seterusnya. Bukan hanya tugas mereka. Setiap kita punya tugas masing-masing. Setiap kita diberi porsi masing-masing. Dan setiap kita harus melayani Tuhan. Kalau orang yang tidak melayani Tuhan, dia belum mengerti Yesus sudah mati dan bangkit bagi dia. Itu sebabnya kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu jangan jadikan itu beban. Saya selalu bilang, ini sudah khotbah berulang-ulang kali. Melayani Tuhan itu jangan jadi beban. Seharusnya kita bersuka cita karena kita masih diberikan kepercayaan untuk melayani dia. Melayani itu adalah kepercayaan. Kalau kita masih diberikan tanggung jawab untuk melayani, artinya Tuhan masih percaya sama kita. Amin. Itu sebabnya lakukan semua tanggung jawab pelayanan dengan karunia masing-masing. Saudara tidak bisa berkhotbah seperti saya. Karena itu lakukan pelayanan yang lain. Saya juga mungkin tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak menjadi karunia saya. Tapi masing-masing tubuh Kristus harus masuk di dalam pelayanan. Dan Yesus menampakkan diri dan dia bilang gini. Ingat ya. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus kamu sampaikan. Karena kamu saksi. Kamu sudah menerima keselamatan karena aku sudah mati, bangkit dan menampakkan diri kepada kamu. Dan dia bilang ayat 49, aku akan mengirimkan kepadamu
Apa yang dijanjikan Bapa? Yang dijanjikan Bapa apa? Roh Kudus. Nanti saya akan khotbahkan itu. Roh Kudus diberikan di dalam hidup kita supaya kita masuk dalam